Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita kitab Bulughul Maram bab syahadat, ya, bab tentang persaksian-persaksian. Bagian akhir dari bab ini sudah kita, ya, di hadis 1404. Kalau di Subulus Salam hadisnya nomor 1318. Subulus Salam itu syarahnya Bulughul Maram, salah satu syarahnya, ya. 1404 wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah itu bukan Abu Bakar, ya, beda. Abu Bakrah itu sahabat Nabi juga, tapi bukan Abu Bakar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau Nabi ada menganggap, menetapkan, menghitung syahadat zur, persaksian dusta, persaksian palsu, fi akbaril kabair, pada besar-besarnya dosa besar, dosa besar yang paling besar. Pernah saya sampaikan di sini, seingat saya. Jadi kalau dosa itu dibagi dua gitu, ada kabair, ada shaghair. Kabair itu dosa-dosa besar, shaghair itu dosa-dosa kecil, kan gitu ya. Lalu masing-masing dari dua bagian ini dibagi lagi. Kita ke kabair saja, ya, shaghair tidak usah kita rubuk. Sekarang kabair. Kabair kan dosa-dosa besar, shaghair dosa-dosa kecil, gitu kan. Yang kabair ini itu terbagi jadi tiga. Ada akbarul kabair, ada ausatul kabair, ada asgharul kabair. Apa itu? Dosa besar sing paling gede, dosa besar sing pertengahan, dosa besar sing cilik, gitu. Saya ulangi lagi, ya, mungkin sekedar ilustrasi saja. Jadi ada, tulis di sini saya biar jelas. Ada kabair, ada shaghair. Nah, gini kan. Ini yang dosa besar, ini yang dosa kecil. Ini dosa-dosa besar. Yang ini dosa kecil. Sekarang yang kabair ini ada yang namanya akbarul kabair. Nah, dosa besar yang besar. Dosa besar yang besar. Besar-besarnya dosa besar. Ada ausatul kabair, dosa besar pertengahan, dosa besar yang pertengahan. Terus ada asgharul kabair, nah, gitu, dosa besar yang kecil. Iya, maksudnya dosa besar tapi golongan sing kecil, gitu loh. Kecil tapi dosa besar. Cilik-ciliknya dosa gede, ya, gitulah, ya. Tengah-tengahnya dosa gede, gede-gede dosa gede lah, itu loh. Pembagiannya ada tiga, ada kurang lebih begitu, ya. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang yang kita bahas itu yang ini dianggap oleh Nabi sebagai ini loh, akbarul kabair, dosa besar yang besar, gitu. Kalau mau diilustrasikan dengan binatang, gitu, ya, ada binatang besar, ada binatang kecil, gitu, ya. Binatang besar itu misalnya gajah, jerapah, zebra, kuda nil. Kuda termasuk juga gede, ya, kuda, terus sapi dan sebagainya. Nah, binatang kecil misalnya kambing, kucing, apalagi tikus, gitu. Terus yang serangga-serangga itu apa, kecoa, gitu, itu kan kecil. Semut itu termasuk kecil. Nah, sekarang kalau kita bicara binatang besar tuh enak sing gede-gede nih, binatang besar, gajah, gitu kan, gede, ya, jerapah besar, toh. Ada tengah-tengah binatang besar, gitu. Tengah-tengahnya misalnya apa?
banteng atau mungkin apa lagi kuda nil gitu ya, atau mungkin sapi termasuk. Lah nanti ada yang kecil-kecilnya binatang besar. Saya kambing kita anggap binatang besar gitu ya. Kambing itu binatang besar, tapi kecil dibanding ini gajah kan gede sama gitu. Nah gitu loh. Tapi kecil-kecilnya binatang besar ini dibanding dengan besar-besar binatang kecil, ijek gede putih. Masih besar mana? Besar kecilnya binatang besar gitu. Jadi binatang kita bagi dua, binatang besar, binatang kecil gitu kan. Binatang besar itu dari gajah sampai kambing misalnya gitu. Binatang kecil itu dari kucing, marmut, sampai mungkin nanti kecoa sampai semut. Nah gitulah ya. Kecil-kecilnya binatang besar itu adalah kambing. Besar-besarnya binatang kecil itu adalah kucing gitu. Lah kambing sama kucing yo gede kambing, gitu lah ya. Maksudnya gitu. Ini yang kita bahas sekarang itu ini. Kabair itu binatang dosa besar sing paling gede gitu. Besar-besarnya dosa besar. Nah ya. Nabi menganggap ini termasuk akbaril kabair. Hadis ini muttafaqun alaih, dalam sebuah hadis yang panjang. Hadisnya kita lihat ya. Hadis panjang yang dimaksud termasuk dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita lihat di sana ya. Ini di Bukhari Kitabus Syahadat hadis ke 2654, Sahih Muslim di Kitabul Iman hadis ke 87. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya yakni Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Abu Bakrah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala, ketahuilah, unabbiukum, aku beritahukan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian, bi akbaril kabair, dengan besar-besarnya dosa besar atau dosa-dosa besar yang paling besar. Salasan, beliau menyampaikannya itu 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, gitu. Sampainya 3 kali. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya, mau ya Rasulullah. Nggih purun ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, bersabda, dosa besar yang paling besar itu apa sih? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, syirik ya, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada ibu bapak, durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosa besar yang paling besar ya. Wa jalasa, dan Nabi itu duduk di sini ya, duduk tegak. Nek sebagian orang jalasa murabian, duduk salah bersila, menyilangkan kakinya itu, nekuk kakinya, bersila ya, silo. Wa kana muttaqian, dan sebelumnya beliau itu bersandar. Muttaqi itu bersandar. Bersandar itu bisa bersandar ke dinding, atau misalnya saya gini ya, lah gini sandar gini, bisa bersandar ke tangan. Jadi kalau orang duduk terus tangannya 2 di belakang di tinggal cagak gitu loh, gitu. Itu juga bersandar namanya. Bisa bersandar ke dinding atau ke apa gitu belakangnya, bisa juga bersandar ke tangan beliau sendiri, baik 2 tangan maupun 1 tangan, kan bisa. Orang duduk santai kemudian tangannya di belakang sini kan bisa tuh ya. Itu juga bersandar namanya. Sebelumnya Nabi begitu terus duduk tegak, jadi tidak lagi bersandar. Jadi mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain itu boleh sambil bersandar, sambil sandar begini ya, sandar gini kemudian terus tegak gini, mengatakan ala wa qaulu zur, gitu, berkata begitu. Ala, ketahuilah, wa qaulu zur, dan perkataan dusta, perkataan bohong, hapusi. Qala, berkata rawi Abu Bakrah, fama zala yukarriruha, maka tidak henti-hentinya beliau mengulang-ulang itu, mengulang-ulang ala wa qaulu zur gitu, mengulang-ulang hatta kulna, sampai kami berkata, laitahu sakata, doa langkah senangnya bila beliau
diam gitu loh. Mbok Rasul mbok kendel nggih. Nah gitu mbok Rasul diam ya. Karena ngulang-ulang terus perkataan itu. Ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur gitu diulang-ulang, enggak tahu berapa kali, berkali-kali. Itu yang di satu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang di kitab Asy-Syahadat dan Kitabul Iman ya. Yang lain ada juga di Sahih Bukhari saja ini ya, di Kitabul Adab. Hampir sama dengan itu saya bacakan ya. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an Abihi radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sama cuman ada sedikit berbeda redaksionalnya, berbeda isinya, matannya sedikit beda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian ku beritahu tentang besar-besarnya dosa besar, paling besarnya dosa besar. Kulna, kami menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala Rasul bersabda, al-isyraku billah, sama dengan yang tadi ya, syirik, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada ibu bapak, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, dan sebelumnya beliau itu bersandar, Pak Jalasa lalu duduk tegak. Jadi sebelumnya waktu mengucapkan al-isyraku billah wa uququl walidain itu beliau bersandar, tapi kemudian beliau duduk tegak. Allah berkata sambil faqala, lalu bersabda begini. Duduk tegak lalu bersabda, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ala ketahuilah wa qaulu zur, perkataan dusta, perkataan bohong. Wa syahadatu zur, dan persaksian bohong, persaksian palsu. Jadi, bersaksi palsu, berkata bohong. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Tahuilah perkataan dusta dan persaksian dusta, persaksian bohong. Terus fama yazala yaquluha, maka beliau tidak henti-hentinya mengucapkan itu. Fama zala, maka tidak henti-hentinya yaqulu, beliau mengucapkan itu hatta qultu, sampai aku berkata la yaskutu, beliau tidak diam. Terus Nabi memang ngendika terus, tidak diam itu. Ngendika gitu terus, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur gitu loh, ngulang-ulang enggak tahu berapa kali, saking seringnya atau saking banyaknya pengulangan sampai sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini berpikir gitu loh, berpikir atau mengucapkan sendiri, oh Nabi memang tidak diam itu. Bicara terus, ngendika terus, tidak berhenti-berhenti. Nah gitu. Al-Quran juga bertutur tentang 3 dosa besar ini. Yang pertama ya di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini Allah menetapkan bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali padanya, pada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini perintah ya, perintah, tapi maksudnya wajib tidak menyekutukan Allah dan wajib berbuat baik pada orang tua. Berarti dosa besarnya adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada orang tua. Dipahami begitu ya. Kalau ini bukan larangan tapi justru perintah. Karena ayat berikutnya kan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kan gitu tuh ya. Di imma yablughanna indakal kibar, ada kalanya sampai kepadamu ketuaan, orang tua itu sudah tua, sudah sepuh. Ahaduhuma aw kilahuma, salah satu atau dua-duanya sudah sepuh semua atau salah satunya sudah sepuh banget. Terus fala taqul lahuma uffin, kamu jangan katakan hus, enggak boleh. Mengatakan hus kepada orang tua itu tidak boleh. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, membentak juga tidak boleh, apalagi bentak. Agak menghardik sedikit saja enggak boleh, apalagi bentak. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah perkataan yang mulia. Maka kalau kata guru saya, nek iso diajari gitu ya, anak-anak kita itu kudune kon basa karo wong tua itu. Kromo gitu loh ya. Sekarang sudah ora iso basa nggih. Basa Indonesia. Orang tuanya di kamu gimana, Pak?
Bu, ini gimana Bu kamu? Di kamu-kamukan gitu. Ya karena bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa itu lebih mudah mengajarkan adab dengan bahasa Jawa memang. Karena orang kalau berbahasa kromo apalagi kromo inggil nih, kromo biasa saja lah, kromo halus atau kromo apa biasa gitu, itu tidak bisa bertengkar dengan bahasa kromo itu. Orang bisa bertengkar, nggak bisa kan? Patu orang bahasa kromo, orang lucu, aneh, nggak bisa kan? Itu gitu, makanya membentak pakai bahasa kromo nggak bisa. Makanya kalau anak itu berbahasa kromo pada orang tuanya, tidak bakalan bisa berkata kasar, gitu loh ya. Sekedar menjaga saja ya, sekedar menjaga. Udah ya. Berikutnya juga kalau yang ini tadi kan apa, tidak syirik dan berbuat baik pada orang tua. Yang kedua, yang ini tentang perkataan dusta. Surat Al-Hajj ayat 30 ini bukan di awal ayat ya, ini di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat. Wajtanibu rijsa minal awsan wajtanibu qaula zur, dan jauhilah ar-rijs, najis, kekotoran, minal awsan, dari berhala-berhala, patung-patung. Wajtanibu qaula zur, dan jauhilah juga qaula zur, perkataan dusta. Qaul zur ya, perkataan bohong, dusta. Jadi lengkap nih, hadisnya sahih, Al-Quran juga ada yang seperti itu, sudah ya. Menyekutukan Allah itu mencakup kekafiran secara mutlak, artinya segala jenis kafir itu masuk dalam syirik juga, gitu loh ya. Kafiran, tidak percaya adanya Allah ya, sama dengan menyekutukan Allah, artinya Allah disekutukan dengan yang lain, dianggap sama dengan yang lain, padahal kan enggak ya. Allah Khalik, yang lainnya itu makhluk, kan beda. Kedurhakaan kepada kedua orang tua menyebabkan anak itu tersiksa. Mungkin dohirnya enggak, tapi hatinya iya. Karena ketetapan Allah memang begitu, berada jauh dari keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau di sebuah riwayat disebutkan salah satu dosa yang disegerakan siksanya di dunia, meskipun masih ada siksa di akhir, ada istijalnya itu, ada ajalnya, penyegeraan siksa di dunia itu salah satunya adalah durhaka pada orang tua. Jadi sebelum dia di akhirat disiksa, kalau tidak tobat ya, di dunia sudah mendapatkan akibat, gitu. Akibat dari kedurhakaannya pada orang tua itu. Makanya kita ajarkan pada anak-anak kita, jangan sekali-kali berbuat durhaka kepada kedua orang tua, gitu. Jangan, karena itu nanti berdampak buruk pada anaknya, pada pelakunya maksudnya, pada pelakunya itu akan jadi buruk. Kalau anaknya mungkin di dunianya tampak baik gitu, tidak apa-apa, kan tidak apa-apa. Orang tuanya yang bisa, anaknya di kota kaya raya, orang tuanya dalam keadaan tidak mampu dan tidak diurusi oleh anaknya, mungkin di dunianya tampaknya nggak ada masalah. Tapi Allah kan bisa menyiksa tanpa yang tampak itu. Orang ketok tapi tersiksa bisa saja itu. Entah khawatir, rasa khawatir dalam dirinya, atau rasa takut, ketakutan gitu. Orang itu kalau ketakutan gitu kan raketok lagi, nggak kelihatan tapi ketakutan, dalam hati itu ada rasa ketakutan gitu. Ketakutannya kalau terus-menerus melanda dia kan ya dia susah itu. Tidak pernah merasa aman gitu. Kan gitu ya. Salah satunya bentuknya seperti itu. Maka jangan sampai kita berbuat begitu, dan kita ajarkan pada anak-anak kita jangan sampai berbuat seperti itu. Duduk tegaknya Nabi SAW setelah bersandar menunjukkan bahwa beliau memberi perhatian lebih kepada ucapan sesudah itu. Jadi kan duduk bersandar begini kan ya, tadi awalnya kan al-israku billah gini kan, al-israku billah wa uququl walidain, terus duduknya tegak gini, nggak lagi bersandar, mengatakan ala wa qaulu zur wa syahadatu zur wa qaulu zur wa syahadatu zur gitu, berulang-ulang. Itu menunjukkan perkataan beliau sesudah ini itu lebih penting. Jangan salah paham dulu, apakah itu berarti dusta itu lebih dahsyat daripada syirik? Bukan begitu. Karena kalau syirik dan durhaka kepada orang tua, itu orang sudah banyak tahu, nah itu dosa besar, gitu loh. Orang sudah banyak tahu bahwa syirik, durhaka pada orang tua itu dosa besar, sudah banyak yang tahu. Tapi bahwa perkataan bohong, persaksian palsu itu dosa besar, mungkin belum banyak yang tahu. Maka Nabi kemudian tegak gitu, setelah bersandar gini terus tegak. Ini penting ini.
qaulu zur wa syahadatu zur. Itu juga dosa besar gitu maksudnya. Bahkan diulang-ulang, qaulu zur wa syahadatu zur wa qaulu zur wa syahadatu zur, diulang-ulang. Perkataan dusta, persaksian palsu gitu. Jadi persaksian palsu atau ucapan dusta atau bohong adalah dosa besar yang sering dilakukan orang karena dianggap remeh dan dianggap dosa kecil, dianggap dosa cilik. Kebanyakan orang kan gitu, karena nggak tahu, nggak pernah ngaji, nggak tahu. Yo, ngapusi ki semen gaweane menungso ngapusi, kan itu tuh ya. Bohong. Malah para pedagang, sebagian pedagang yang kurang ngaji ya, tidak sering ngaji atau tidak pernah ngaji ngomong jenenge wong dodolan iki ya kudu nganggo ngapusi, malah gitu. Kudu nganggo ngapusi, nek ora ki kurang afdal jarene gitu. Lho gimana toh? Jadi kudu dosa berarti. Lho malah kudu dosa ki piye? Ya tidak lah. Tidak. Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi SAW itu sudah menyatakan hal yang seperti itu sudah sejak dulu. Jadi di zaman Rasulullah itu, kata dia, saya kalau masuk pasar, kata Hudzaifah, saya tidak peduli. Saya berdagang dengan siapa saja, membeli atau menjual pada siapa saja, saya tidak peduli. Baik orang Islam maupun orang kafir. Di zaman Nabi loh ya, zaman Nabi ini. Kenapa? Kalau orang beriman, dia akan takut berbuat buruk karena agamanya. Dirinya menahan dia berbuat buruk. Kalau orang kafir, takut karena ada hukum negara. Kalau mereka sempat sampai bohong, ketahuan, dihukum. Gitu loh. Jadi ketakutan kepada hukum negara yang berlaku itu menjadikan orang kafir juga tidak berani bohong. Maka kata Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi ini, ketika zaman Nabi itu, aku tidak peduli. Pokoknya yang pasar, tuku mesti mungkin kapusan. Jual juga nggak mungkin kapusan karena tidak ada yang bohong. Tapi kata Hudzaifah, sekarang itu di zaman Hudzaifah itu, berarti di zaman sesudahnya, zaman tabi'in ini, saya tidak mau berjual beli kecuali kepada si fulan. Sebutkan namanya, ini, karena sudah banyak yang tidak amanah lagi. Di zaman itu ada, di zaman ketika sahabat masih ada, jadi zaman tabi'in, Nabi Rasul sudah wafat, zaman tabi'in ya, itu kata Hudzaifah, saya tidak lagi bisa berjual beli kecuali kepada si fulan. Oh gitu. Lah, zaman sekarang koyo ngopo, kan gitu tuh ya. Barusan ada kabar di Solo itu ada ayam goreng. Dodol ayam goreng nganggo babi sebuli, lemak babi itu. Sudah sejak tahun 73, saya belum lahir itu, 73, saya belum lahir. Jadi sekian puluh tahun itu, 50 tahun lebih itu ya, itu jualan itu nganggo minyak babi gitu. Ngapusi gitu ya. Padahal konsumennya kan orang Islam ya banyak juga konsumennya. Nah gitu, itu bohong lah. Ini sudah disampaikan Hudzaifah tadi, bohong itu. Macam-macam orang kebohongan, segala macam kebohongan. Sampai tadi gampangnya hal-hal yang kecil pun bohong gitu. Dipaksa bohong. Pegawai juga begitu kan, paksa bohong. Orang ini kudu nanda tangani iki, padahal yang ditandatangani itu tidak seperti yang dia terima gitu. Ini 100 juta ya, tanda tangan. Padahal yang ditampa mau 95 atau 90 juta gitu. Kan bohong juga. Lah piye lho kudu ngene lho. Tadi ini kalau mau saya ibaratkan kayak tadi lho, kayak wong dodolan tadi. Lah nek ora ngapusi ki ora afdal itu tadi. Jadinya begitu. Tapi kalau kita bertahan tidak kok. Ora, saya ndak itu. Dan saudara kita dia ngurus sekolahan gitu. Ngurus sekolahan lalu disumbang oleh pemerintah, oleh departemen, oleh kementerian ini ya, sekolahnya disumbang sekian. Suruh tanda tangan, ini terima sekian, tapi yang diterima kurang dari itu, nggak mau. Ini saya tanda tangan sekian, saya terima sekian. Enggak, tanda tangan saya nanti kita kirim uangnya. Enggak, terimanya berapa dulu? Saya terima sesuai dengan ini. Akhirnya diterima sekian, saya mau tanda tangan tapi sejumlah yang saya terima saja. Enggak mau akhirnya. Pokoknya gitu saja. Akhirnya datangi betul ke kantor departemennya di kota itu ya. Kantor kementerian itu datang situ. Enggak Pak, saya minta konfirmasi ini. Saya kok suruh tanda tangan terima sekian, padahal yang saya terima kurang dari itu. Saya nggak mau, namanya bohong. Gitu. Tapi kalau saya suruh tanda tangan, saya terima sekian ya saya terima sekian. Kalau enggak ini diganti tulisannya ini. Jangan sekian ya, saya sesuai yang saya terima, saya mau tanda tangan. Gitu. Kalau enggak. Gitu. Terus sampai dia datang ke beberapa meja itu, salah satunya ngomong,
Lah itu gini loh Pak, satunya itu untuk sini, nyebut tunjuk mejanya gini, untuk sini itu. Orang yang sekian itu kemana Pak? Yang kurang itu di mana? Di sini katanya gitu. Ambil nunjuk mejanya gini. Sudah, akhirnya nggak mau, sudah nggak terima, berhenti sudah. Karena tadi dia menolak, saudara kita ini menolak, tidak mau tanda tangan kecuali yang diterima, sudah habis itu kerjasama berhenti, tidak lagi ada bantuan begitu lagi. Ya gitu yang terjadi, gitu ya. Jadi selamat ini saudara kita ini, yang lain-lainnya pilih nerimo wae lah, ngono nggak dikarang lah, ya wis. Ya begitulah yang terjadi, akhirnya kebohongan di mana-mana, korupsi, kemaksiatan ada di mana-mana, ya. Karena dianggap remeh itulah maka Nabi terus duduknya tegak tadi loh ya. Dari istilah sadar gini terus duduk tegak karena dianggap remeh itu, dianggap sebagai dosa kecil. Kerusakan yang diakibatkan oleh kepalsuan atau kedustaan atau kebohongan itu menyebar dan melebar kepada banyak orang, lebih dahsyat daripada akibat syirik dan durhaka kepada orang tua. Ini alasan lain. Mengapa kok Nabi duduk tegak tadi? Karena kalau orang syirik gitu ya, musyrik, ya sudah dia sendiri kan sudah selesai. Durhaka pada orang tua ya, dia orang tuanya itu saja. Tapi kalau dia sampai bohong, kebohongan itu semakin tinggi orang yang berbohong itu, semakin luas pengaruhnya, semakin besar dampaknya. Kan gitu loh ya, semakin besar dampaknya, semakin luas pengaruhnya. Nanti gegeran sampai sekarang ini, kan gitu loh ya. Gara-gara mau ijazah gitu loh. Ijazah loh jadi gegeran tekan saiki sing gegerke wong berapa puluh juta atau berapa ratus juta rakyat Indonesia itu. Kan gitu tuh ya. Kenapa? Karena yang bohong itu bukan orang sembarangan. Kan itu ya orang-orang yang di atas. Makanya kalau sudah begitu dampaknya itu luas. Maka itulah mengapa qaulu zur, perkataan dusta atau syahadatu zur, persaksian dusta itu dosa besar, gitu loh ya, dosa besar. Jadi kita tidak ikut bohong, tapi kita tahu ada orang bohong. Kita disuruh menyaksikan itu benar, kita ikut. Nah, berarti sama itu. Syahadatu zur itu berarti persaksian dusta, persaksian palsu tuh ya. Nyaksikan ini begini, padahal enggak tahu gitu. Enggak tahu atau tahu kalau tidak begitu, sama saja. Tidak boleh ya. Persaksian itu ya persaksian yang adil, yang dia lihat saja, yang dia ketahui saja. Yang tidak tahu tidak usah bersaksi, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas kan. Kalau kita tahu bersaksilah, kalau tidak tahu jangan bersaksi. Tanyai enggak tahu saya jangan jadikan saksi, saya enggak tahu kok. Gitu. Besarnya dampak buruk dari kepalsuan atau kedustaan itu bervariasi, tergantung seberapa dahsyat kebohongannya. Gitu. Kalau bohongnya semakin dahsyat, dampak buruknya juga semakin dahsyat juga. Gitu. Ya. Yang baru-baru ini juga ada ini karena mau dipopulerkan vaksin TBC, tuberkulosis. Karena itu penyakit yang membunuh banyak orang mati gara-gara TBC, maka divaksin. Nah, divaksin dulu. Bahkan nanti katanya mau digaduk sama yang lain, nek ra belum vaksin mau begini kan gitu ya. Padahal seharusnya kalau urutan ini ada Pak Dokter kan ya, Pak Dokter Pirsa gitu. Urutannya kan mestinya vaksin itu kan satu dicobakan dulu kepada binatang kan gitu ya. Kalau ada binatang dulu ada percobaan dulu dilihat binatangnya apakah kera apa yang lainnya gitu. Cek piye dikasih gini terus penyakit begini bagaimana. Kemudian sesudah itu harus pada sukarelawan dulu yang seharusnya yang ada itu tidak boleh dibayar, yang sukarelawan tidak boleh dibayar. Jadi dicobakan. Nanti ada beberapa orang disuntik dengan vaksin tadi, sebagian disuntik dengan placebo. Nanti obat kosong, tidak ada obatnya sebenarnya, cuman air apa saja. Jadi ada 10 orang atau 20 orang itu, bagian disuntik vaksin, bagian disuntik placebo. Nanti dampaknya gimana? Yang disuntik placebo tadi kudunya kan rapopo lah ya. Dilalah dia kok ngopo? Kok aku kok gatal-gatal lah. Kowe keloro apa kowe iki mau disuntik? Mereka tidak tahu. Yang disuntik placebo ya siapa kan tidak tahu mereka. Diteliti dulu kan ya, dampaknya bagaimana. Dicobakan, sudah nanti dicobakan agak lebih luas lagi. Sekian banyak orang, bagaimana keadaannya dievaluasi. Kan gitu seharusnya. Ora tiba-tiba saya iki vaksin ora kowe. Lho kok saya tahu? Iki vaksin apa? Terus ku dampaknya kan belum dicobakan dulu gitu. Dulu Covid juga gitu kan sama kan? Ini juga begitu sama. Jadi prinsipnya tiba-tiba langsung dikatakan ini sudah oke, sudah bisa dipakai kan gitu kan. Ya, kalau begitu kan tidak benar gitu loh. Jadi sebenarnya yang terjadi itu apa? Kalau memang sudah ada urusan bisnis lah lain lagi kalau gitu. Nah, gitu loh ya.
sudah bisnis ya wes, ya dodolan kalau gitu, bukan lagi sekedar melaksanakan seharusnya yang dilaksanakan oleh tim kesehatan. Oke ya, gitu ya. Baik. Semakin tinggi kedudukan orang yang berdusta atau melakukan kepalsuan, maka dan semakin besar pengaruh orang itu, maka dampak buruk dari kebohongannya akan semakin luas dan menyebar kemana-mana gitu. Karena semakin luas, semakin tinggi juga semakin dahsyat. Makanya berhati-hatilah dari masalah bohong ini ya. Kalau yang bohong itu satu orang saja, misalnya ya murid bohong pada gurunya, nyontek dia tidak garap sendiri, ya dampaknya ke murid itu. Tapi kalau sudah yang bohong gurunya bohong, yang nyontekkan itu gurunya, kan terjadi itu sekian tahun yang lalu, bapak-bapak, ibu kalau pernah lihat baca koran atau baca berita ya, di satu daerah di Jawa Timur kalau salah itu, satu sekolahan karena pengen agar anaknya itu lulus 100%, waktu itu masih ada ujian nasional yang cukup sulit itu kan ya, banyak yang tidak lulus itu kan, dibuat akhirnya dicontek nih oleh gurunya nggarap ke sudah jadi, terus anak-anaknya itu dikasih kunci jawaban biar bisa lulus semuanya. Ternyata kode soalnya keliru, beda gitu loh. Jadi ada kode soal kan ya, yang digarap gurunya itu bukan soal yang diberikan pada muridnya, jadi tak lulus kabeh malah sekolah lulus kabeh, itu kan jadi aneh. Jadi geger gara-gara itu gitu. Loh kok iso? Anggaplah iki bodoh cah bodoh yang kudune sing lulus, masuk sing lulus kabeh sih. Diperiksa ternyata begitu yang terjadi. Jadi yang pinter-pinter juga nyontek itu tadi, jadi tidak garap contekannya gurunya itu, jadinya malah begitu. Loh ini contohnya. Contohnya kalau gurunya yang bohong, dampaknya kan luas loh. Nah, gitu lah ya, lebih luas daripada kalau muridnya yang bohong. Muridnya nyontek, dampaknya ke dia sendiri. Gurunya nyontek, dampaknya dari murid tadi kena KB itu. Itu terjadi seperti itu, itulah ya. Jadi walhasil nanti kalau yang bohong itu ujungnya lagi menterinya tambah lagi, Indonesia kena semua kan, itu ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum lanjut ke hadis berikutnya, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada. 1405 atau 1319. Ini kalau di 10 salam 1319 nih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Rasul bersabda kepada seorang pria, seorang laki-laki. Taro syamsa, kamu melihat matahari? Kowe weruh srengenge kae, kamu lihat matahari itu? Qala, dia jawab na'am ya. Qala, Rasul bersabda ala mithliha fashhad. Dengan semisal itu maka bersaksilah. Auda atau tinggalkanlah. Nah, di sini sanadnya dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Adi, disahihkan oleh Al-Hakim, tapi Al-Hakim dianggap salah, melakukan kesalahan. Karena ini keterangan di sini nggih, saya bacakan nggih. Sun'ani dalam 10 salam menerangkan bahwa pensahihan Al-Hakim disalahkan karena dalam sanad ini terdapat rawi bernama sanad hadis ini ya, dalam sanad hadis ini terdapat rawi bernama Muhammad bin Sulaiman bin Mashmul yang ditetapkan dhaif oleh An-Nasa'i. Al-Baihaqi menyatakan bahwa hadis ini tidak diriwayatkan dengan cara periwayatan yang dapat dipegangi, artinya diriwayatkannya tidak sah, tidak dengan cara yang seharusnya meriwayatkan ya. Dengan mengesampingkan kedhaifan hadis ini, jadi hadisnya dhaif ya, tidak bisa jadi hujah, perlu disampaikan dulu, tidak bisa jadi hujah. Anggaplah ini tidak dhaif gitu sekarang ya. Ia mengandung dalil tidak bolehnya seseorang bersaksi kecuali bila dia mengetahui secara pasti sesuatu yang dia persaksikan, sebagaimana diketahuinya keberadaan matahari dengan penglihatan langsung. Jadi Nabi tanya, kamu lihat matahari itu? Lihat kan? Lihat ya Rasulullah ya. Kalau kamu lihat gitu tuh, kalau kamu bersaksi ya caranya gitu itu. Kamu lihat betul, dengar betul, dan kamu paham dengan apa yang kamu lihat, paham dengan apa yang kamu dengar, bersaksilah gitu. Atau kalau enggak, tinggalkan, jangan jadi saksi gitu loh maksudnya ya. Saya ulangi lagi ya, kok suruh lihat matahari, saya gimana tadi, orang tadi ngelihat matahari, ditanya Rasulullah, kamu lihat matahari? Iya. Lah kayak kamu melihat matahari itu loh, bersaksi kamu itu. Nanti ditanyain, kamu tadi ngelihat matahari? Iya saya lihat, memang lihat betul, yang dilihat matahari betul gitu.
bukan matahari departemen store loh ya, matahari Srengenge itu loh ya. Itu betul begitu. Itu lihat betul saya. Iya tahu ada gitu. Nah, gitulah ya. Kalau memang mau bersaksi. Jadi persaksian berdasarkan persangkaan itu tidak dibolehkan. Persangkaan saja. Ini terang gini kayaknya ada mataharinya ini. Enggak gitu. Dilihat ada matahari betul enggak? Oh ada. Ya sudah betul gitu. Sama dengan hilal gitu ya. Hilal kan juga gitu. Melihat betul bukan kayaknya ngelihat kayaknya gitu. Jangan. Apalagi bagi yang belum pernah lihat hilal atau belum pernah ikut melihat hilal itu kan. Hilal itu kan bulan sabit ya. Bentuknya kan jenenge bulan sabit ya. Itu kan ketahuan ini itu. Dihitung itu bisa begini atau bagaimana itu kan ada tuh. Miringnya seperti apa bulan sabitnya, bentuknya U atau C atau apa gitu kan. Bisa ketahuan kan ya dari hisabnya. Terus dia ada di mana? Di sebelah selatan titik barat, kan orang lihat ke barat semua ya. Tapi di sebelah selatannya atau sebelah utaranya. Sebelah selatan kira-kira berapa derajat, sebelah utaranya berapa derajat itu kan ada hitungannya tuh ya. Kalau ternyata harusnya kelihatan hilal itu di sebelah utara titik barat, 3 atau 2 derajat sebelah utara titik barat gitu misalnya ya. Itu dengan ketinggian kira-kira sekian derajat. Itu lalu kelihatannya di sebelah selatan titik barat, berarti bukan hilal sebut delok kuwi, gitu loh ya. Orang bisa menyebutkan salah itu, karena hitungannya tidak begitu. Salah, yang kamu lihat bukan hilal. Apa? Ya mbok celurit ya gitu. Bentuknya kayak hilal gitu. Atau kami hilalan kata saya. kayak keruh-keruhan lah. Salah kalau gitu. Makanya yang yakin. Kalau tidak yakin jangan. Gitu ya. Itu begitu persaksian itu. Persaksian seseorang terhadap perbuatan mengharuskan orang itu melihat perbuatan tersebut. Jadi kalau bersaksi ya, saya melihat begini, saya bersaksi begini, maka itu dia harus melihat. Makanya menyimpang sedikit nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, makanya persaksian zina, maaf ini agak jorok atau agak vulgar, tapi ini harus disebutkan karena masalah fikih. Maaf, orang yang menyaksikan orang berzina itu maaf harus melihat maksudnya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, harus melihat begitu. Tidak bisa, orang kan tidak mungkin, hampir tidak mungkin kan begitu, mesti kan ditutupi, mau pakai selimut, mau pakai apa. Terus pokoknya ini ada orang laki-laki bergumul dengan perempuan, tapi zina apa enggak tahu. Tidak bisa dia katakan zina kecuali melihat. Begitu loh masalahnya. Kan hampir tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Maka yang terjadi di zaman Rasulullah itu, hukuman terhadap pezina itu hanya terjadi kalau orangnya mengaku. Karena untuk melihat itu hampir tidak mungkin, bisa dikatakan tidak mungkin lah. 99% tidak mungkin gitu ya. Jadi hanya kecil sekali kemungkinan bisa melihat itu. Karena itu tadi ada kejadian 3 orang bersaksi mengatakan si fulan zina sama fulana, fulan laki-laki perempuan berzina. Terus karena 3 orang dia harus berempat kan, artinya 4 orang. Ketika ditanyai 1, 2, 3 itu semua menyaksikan. Betul kamu menyaksikan dia berzina dengan dia? Iya. Si fulan sama fulan? Iya. Fulana itu? Iya. Sudah. Betul kamu lihat masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan? Iya. Terus yang keempat ini tidak. Dia cuma melihat, pokoknya saya melihat sesuatu yang menjijikkan. Apa itu? Pokoknya ada laki-laki atau perempuan bergumul menjijikkan gitu. Akhirnya ketiga orang ini ditanyai, kamu mencabut pengakuan kamu apa enggak? Kalau dicabut, akhirnya mereka tetap mengaku. Akhirnya ketiga orang ini dijilid 80 kali. Karena dianggap menuduh tanpa bukti. Padahal cuma kurang 1 gitu. 3 ini semuanya menyaksikan. Tapi 1 ini tidak menyaksikan zinanya itu. Pokoknya yang lihat perempuan laki-laki bukan suami istri bergumul gitu saja. Karena dia jijik, dia terus memalingkan mata atau bagaimana, pokoknya saya nggak lihat itu. Nah karena gitu, yang 3 ini kemudian bukan dirajam, dijilid 80 kali. Loh itu gitu kan ya. Maka kalau bersaksi begitu itu, kamu lihat betul dan kamu tahu yang kamu lihat itu apa, sudah lihat yakin, silahkan bersaksi. Tidak jangan, gitu loh. Kalau terhadap perbuatan. Persaksian orang terhadap perkataan mengharuskan dia mendengar suara dan orang yang berkata. Misalnya, saya bersaksi bahwa si fulan berkata begini di tempat ini jam sekian, gitu. 1, dia harus benar tahu orang yang ngomong itu tadi. Roh gitu loh ya, lihat, yang ngomong kayak ya. Atau kalau enggak, dia mengidentifikasi suara kan bisa tau ya. Saya tidak lihat orangnya tapi saya yakin itu suara dia. Karena dia tahu suaranya orang ini seperti ini, tahu kan, kita biasa kan gitu. Mungkin suaranya Pak Kai, ini suaranya Bu Kai kan kita tahu lah ya, walaupun kita tidak lihat orangnya.
suara itu gitu. Jadi dia dengar, bukan diomongi orang tapi dia dengar sendiri dan dia paham bahasa yang digunakan gitu. Saya orang Cina gitu ya, orang Mandarin, bahasa Mandarin mensaksikan orang berbahasa Jawa gitu. Nah, sing diomongnya apa? Mbok pokoknya mau bahasa Jawa lah ya ra iso kalau gitu. Tidak bisa kan? Karena dia tidak paham bahasanya, jangan-jangan salah paham gitu. Jadi krungu wong bicara bahasa Inggris kok muni ngono kae padahal tidak, salah gitu ya, tidak bisa begitu. Makanya tadi kembalinya harus dia tahu bahasa yang dipakai tadi. Persaksian tanpa melihat atau mendengar langsung boleh dilakukan berdasarkan kabar yang tersiar luas. Ini salah satunya ya. Di antaranya persaksian tentang penyusuan bayi dan kematian yang sudah lama waktunya. Kalau khusus tentang penyusuan bayi ya rodhoah itu kan praktis cuma penyaksian orang-orang yang terlibat saja kan, ibunya, kemudian orang yang lain yang melihat dan sebagainya itu kan. Kalau harus semuanya melihat kan ya tidak bisa gitu. Makanya untuk hal-hal begitu itu sebagian ulama membolehkan tidak harus melihat langsung, tapi diberitahukan kabar yang sudah tersiar luas gitu. Ada kejadian dua orang itu menikah di zaman Rasulullah itu ya, laki-laki perempuan menikah, lalu ada seorang perempuan tua datang ngomong, kamu sama kamu, nunjuk laki-laki sama perempuan yang tadi yang jadi suami istri ini, itu sama-sama pernah menyusu kepada saya. Jadi saudara susuan gitu loh. Jadi ini kamu wahai pengantin laki-laki, wah kamu wahai pengantin perempuan, kalian berdua itu pernah menyusu kepada saya. Dia bilang begitu. Terus geger. Ini gimana kan kalau sudah saudara persusuan kan nggak boleh nikah, nggak boleh jadi suami istri. Lalu ditanya kepada Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan kaifa wa qad qila. Bagaimana lah sudah dikatakan itu. Ini kan saksinya cuma satu, ibunya tadi, ibu susuan tadi. Dia bohong kan ya bisa gitu. Tapi masalahnya ya dia sudah ngomong gitu kok. Sudah dikatakan bahwa kamu berdua disusui, ya sudah harus cerai. Tidak bisa kemudian diteruskan karena disaksikan ini tadi. Makanya tadi kan ini tadi kan mungkin kabar ahad ya, berita satu orang saja yang bawa, tapi karena dia yang mengaku menyusui ya sudah. Jadinya terus jadi batal pernikahannya karena tidak boleh menikah saudara sepersusuan gitu ya. Ada pertanyaan sebelum berikutnya? Silakan. Bagaimana? Bang susu. Ye. Ye. Ya sebenarnya boleh saja pakai bank susu, cuman diidentifikasi gitu loh ya, pernah menyusu kepada siapa, karena kan termasuk itu. Jadi kan ada namanya kan di situ, ini miliknya ibu siapa gitu. Itu ditelusuri mestinya, tidak sekedar diberikan tapi ini bayi Anda ini menyusu dari ibu ini, dan diberitahukan bahwa ibu ini jadi ibu susunya bayi Anda gitu caranya ya. Jadi tidak kemudian berarti nggak boleh, bukan tidak boleh, tapi tadi loh harus ada identifikasinya. Sama dengan kalau disusui oleh tetangganya gitu, ya diingat-ingat gitu loh ya. Jadi dulu waktu masih bayi disusui oleh siapa saja dicatat, kalau perlu dicatat pernah disusui oleh ibu ini jadi ibu susunya. Ibu susunya jadi dia jadi mahramnya kan berarti. Kalau bayinya itu laki-laki, bayi tadi jadi mahram bagi ibu susunya dan sak keluarganya, kan gitu ya. Kalau ibu susu tadi punya anak perempuan, maka dia juga jadi mahram bagi tadi. Kemudian ibu susu tadi menyusui orang lain juga, saudara persusuan juga kan gitu ya. Itu memang harus dicatat seperti itu supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Nah, di desa-desa gitu tuh dulunya jadi masalah karena nggak dicatat, terus bareng gede-gede ngaji jadi ngerti, wah sebelumnya ngono kuwi mahram loh, akhirnya terus ditelusuri ternyata banyak itu. Ini ya sudah catat semua, jadi mahram semua jadinya. Gitu. Silakan.
Oh gitu ya. Kalau ya kalau itu lain karena itu masalah akidah. Memang kalau untuk masalah akidah itu sifatnya kita terima jadi gitu loh ya. Terima jadi. Isinya beriman. Iman itu tidak melihat memang. Kamu kok beriman karena adanya Allah ya? Karena saya melihat ciptaan Allah ini begini-begini secara logika bisa dilogika sebenarnya. Tapi kalau Allahnya mana? Kamu lihat Allah kok. Nah kan tidak semua yang kita tidak lihat itu tidak kita percaya kan. Prakteknya kan begitu. Orang dikatakan punya akal. Akal itu mana? Kan kita nggak lihat juga. Kita punya akal. Akalnya mana? Nggak kelihatan kan? Tapi percaya kan adanya akal. Loh kan gitu. Yang lainnya kan juga banyak toh hal-hal yang seperti itu, artinya disampaikan ke arah situ. Ini bukan persaksian-persaksian yang untuk hukum, ini bukan kok, ini kayaknya dengan keyakinan karena memang Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar gitu lah ya. Kayak gitu. Ya wes nek orang percaya ya terserah kamu gitu. Misalnya dewe-dewe cuman saya kalau masalah keesaan Allah, keadanya Allah itu bukan masalah harus melihat karena memang tidak mungkin dilihat di dunia ini. Bisanya dilihat nanti kalau di akhirat, di jannah gitu ya. Jawabannya begitu. Ada lagi? Lanjut ya. 1406 atau 1320 wa anhu, dan dari dia juga, dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa syahidin. Beliau menetapkan ketetapan vonis hukum biyamin berdasarkan sumpah, wasyahid dan saksi. Di dalam hadis ini terkandung dalil bolehnya menetapkan vonis hukum berdasarkan kesaksian seorang saksi dan sumpahnya. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Abu Hanifah dan para ulama Kufiyun itu ya, ulama Kufah, Asy-Sya'bi, Hakam, Al-Auza'i, Lais, Al-Andalusi, yakni salah seorang ulama mazhab Maliki menyatakan ini yang mazhab Maliki cuma Andalusi saja ya. Al-Andalusi itu salah seorang ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa seorang saksi dan sumpah tidak dapat dijadikan dasar menghukumi persoalan apapun. Itu mereka berpendapat begitu. Tidak seperti hadis ini. Tapi jumhur ulama Islam baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sudah mereka menyatakan bolehnya penetapan vonis hukum berdasarkan persaksian atau sumpah si pendakwa terhadap harta atau sejenisnya. Zahirnya kayak hadis yang di Arba'in An-Nawawiyah itu kan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara gitu ya. Bayyinah, bukti itu bagi pendakwa. Pendakwa itu sudah datangkan bukti. Buktinya mana kamu mendakwa ini barang ini milik saya, dipegang oleh saya. Lalu ada orang datang terus mendakwakan itu barang saya, yang kamu pegang itu barang saya. Dia harus datangkan bukti kan. Buktinya apa? Lalu ini kwitansinya ini, kwitansi pembelian ini ada pada saya, ini barangnya mereknya ini kan, ini begini, ini kwitansi pembelian ada pada saya, ini saya pegang, yang beli saya itu dari toko ini, contohnya begitu, itulah ya. Terus kalau terdapat bukti, maka orang tadi yang memegang barang tadi, dia bisa menjawab dengan bersumpah wallahi ini barang saya gitu. Kalau sudah itu sudah selesai, gitu ya. Itu cara menolaknya gitu, wal yaminu 'ala man ankara. Tapi kalau yang satu sudah bawa bukti dakwaan, ada buktinya gitu ya, ya sudah, berarti tinggal dijawab saja buktinya itu gimana. Oh enggak, itu palsu, itu kwitansinya saya juga punya kwitansi, ini yang asli. Nah dicek mana yang palsu mana yang asli kan gitu saja, dicek dulu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dipegangi oleh Abu Bakar, Ali, Umar bin Abdul Aziz, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, ulama ahli fikih Madinah, dan seluruh ulama Hijaz dan sebagian ulama Mesir. Jadi pada prinsipnya begitu, ditetapkan berdasarkan data-data yang ada. Nah nanti kalau perlu dikonfrontasikan, zaman Rasul juga dikenal kan, konfrontasi sekarang, kamu menyatakan begini, benar atau kamu begitu, cek dulu, nah gitu. Jadi dua orang tadi dihadirkan, seperti pembahasan kita kemarin ya, dihadirkan lalu ditanyai, betul kamu begini, betul kamu begini, betul. Nah sekarang diputuskan, gitu ya. Ada saksi decat sama adecat itu, saksi pemberat, saksi meringankan, ada enggak? Ada, ini saksi pemberatnya ini, saksi meringannya ini, disampaikan dulu. Udah, nanti hakim qadhi lah ya, qadhi itu menetapkan hukum berdasarkan itu.
Mungkin saja kodinya salah, mungkin saja. Rasul sudah mengatakan begitu kan, sudah lewat bahasan kita dulu. Ada dua orang berperkara. Barangkali salah seorang dari kalian tuh alhanu, lebih fasih dalam bicara gitu. Ini bohong sebenarnya, tapi dia fasih bicara, cerita itu detail, runtut gitu loh, logis dan kronologisnya bagus itu. Nah yang ini orangnya terbata-bata, maaf, mungkin agak gagap itu omongnya. Nah akhirnya dimenangkan untuk orang yang omongannya cetoh ini tadi, padahal keliru itu. Karena hakim juga lihat yang dohir tuh ya, kan tidak tahu hakikatnya kan nggak tahu, dohirnya saja, dohirnya oh benar yang ini, sudah putuskan itu. Maka Nabi juga mengatakan, kalau aku nanti memutuskan sesuatu, ternyata dia itu mengambil hak saudaranya, itu. Jadi dia mengambil hak saudaranya, mendolimi hak saudaranya, maka hendaklah dia tinggalkan itu. Karena kalau dia ambil, berarti dia mengambil potongan api neraka untuk dirinya sendiri. Kan gitu, itulah ya. Makanya dalam masalah berperkara itu sebenarnya hati kecil kita itu tahu betul. Aku ki posisiku bener apa salah, kan gitu ya. Kita tahu kan sih. Maka nanti itu yang berbicara itu. Kita salah, kita bisa bicara dengan detail, dengan runtut, cetok, jelas gitu. Mungkin saja akan dimenangkan dalam pengadilan itu. Tetapi kalau kita pun menang pun, itu nanti tiwas. Sama saja kita ngambil neraka kok itu mendolimi saudara kita kok. Gitu loh ya. Hanya hati-hati dalam masalah-masalah seperti itu. Masalah tanah misalnya gitu, pindah patok dan sebagainya kan ya, geser-geser. Kalau cara sholat cara sawah itu pindah galengan itu loh ya, galengannya dipindah, geser sidik gitu kan, bar rampung dipindahkan dikit, geser sedikit, mungkin cuma berapa sentimeter, mungkin sampai seperempat meter gitu kan ya, 25 cm atau berapa gitu, geser-geser gitu, lama-lama sing paling pojok sana, delala pojok sana itu geser itu kali, entek tanah itu. Loh itu terjadi betul itu. Saya diceritani sama seorang. Lah jenengan pripun? Lah kula paling pinggir dadi kula sesuk rumah kula itu entek itu. Sing kene geser, misalnya sebelah sana, sebelah selatan, sebelah timur itu sungai gitu ya. Nah dia di sebelah paling timur itu. Yang sini, yang dari barat ini geser sedikit. Nah dia geser sedikit karena sing sini geser ra trimo, geser ke timur lagi dikit. Nah gitu. Yang ini geser timur lagi sedikit. Dia mau geser sana kali gitu. Akhirnya kentean tanah itu. Itu terjadi loh. Subhanallah. Curang memang, ya curang. Nah itu tadi. Itu kan dia tahu kalau dia salah itu. Mungkin nanti kalau dia ada pengadilan itu dia bisa berhilah. Enggak, saya begini loh, tanah saya seluas ini kok. Misalnya ya, yang ditanyai yang ini tadi, yang di tengah, bukan yang paling barat. Yang di tengah ini ditanyai, kamu kok geser ke timur? Enggak Pak, saya itu tanah saya luasnya sekian Pak. Diukur betul, luasnya sekian. Sebenarnya yang geser dia, cuman karena dia digeser oleh temannya tadi, ya geser ke sana gitu loh ya. Jadi tanahnya luasnya sama, tapi bergeser gitu. Nah, kejadian yang seperti itu contohnya gitu. Tahu dia kalau salah, tahu sebenarnya. Cuman tadi tinggal dia bicaranya bagaimana. Kalau dia tahu, maka hendaklah dia ninggalkan, kata Nabi begitu. Karena sebenarnya saya akan memberi dia itu potongan api neraka. Nek mbok jikuk berarti kowe mau bun rokok gitu loh. Makanya jangan, lebih baik ditinggalkan saja. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Setiap orang yang berperkara di pengadilan itu dalam Islam ya, mahkamah Islam itu sebenarnya dirinya tahu kan, sapa sing benar, sapa sing salah. Udah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman dulu kan dimintai menghukumi ada 2 bayi, satunya dimakan serigala. Ibu sama-sama punya bayi, yang satu dimakan serigala, satunya enggak selamat gitu. Kemudian si ibu yang bayinya dimakan serigala itu ratrimo lah. Kok bayiku dimakan serigala lah, kok bayi ini kono sik urip. Terus aku bayi tadi ini bayi saya ini. Bayiku iki. Nah ibunya kan bilang, ini bayi saya. Enggak, ini bayi saya. Udah akhirnya gegeran sampai kepada Nabi Sulaiman kan gitu kan ya ceritanya ya. Awalnya kepada Nabi Dawud, lalu dihukumi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, ini bagaimana ceritanya? Gini sudah. Akhirnya karena masing-masing sama ngotot, sama-sama mengatakan begitu, dan waktu itu kan arti tes DNA ya udah enek teknologi ini. Jadi ya sudahlah. Kalau gitu Nabi Sulaiman kemudian diberi wahyu oleh Allah, cara memutusinya segini saja, daripada kalian bertengkar, ini bayinya sak belah 2 saja.
ambilkan pedang, saya belah jadi dua, nanti separuh untuk ibu itu, separuh untuk ibu ini. Ibu yang tidak punya bayi setuju, oke, setuju gitu. Ibu yang punya bayi bilang enggak usah, daripada harus diparuh, baik anak saya mati, berikan saja pada ibu itu, sudah saya kehilangan anak enggak apa-apa, yang penting anak saya urip, kan gitu ya. Nabi Sulaiman cerdas, ini berarti ibu yang betul, karena tidak mungkin seorang ibu rela bayi dibelah dua, kan nggak mungkin gitu. Yang rela itu berarti bukan ibunya, kan gitu kan ya, mesti begitu. Sudah, berarti kamu bukan ibunya, kamu dihukum karena kamu ngaku seorang yang bukan anak kamu gitu, kan gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah ini kan satu, ya sebenarnya masing-masing kan tahu saya benar atau saya salah itu kan tahu, gitu kan ya. Cuman tadi kaitannya tinggal ketakwaan dalam hatinya lah yang berbicara. Apakah dia nekat ngambil harta saudaranya tadi, atau barang milik saudaranya, atau anak milik saudaranya tadi, atau dia berhenti, sudah, daripada saya maju ternyata dapat siksa dari Allah, mending saya mundur saja walaupun dihukum tetap, daripada di akhirat nanti saya terhukum di akhirat. Begitu gitu ya. Maka kita juga begitu ya. Kalau ada perkara gitu kan kita tahu jane bener apa salah tak dhewe. Nek salah mbok ya sudah, tidak usah memaksakan diri gitu ya. Yang terakhir 1407 1321. Sebelumnya Ustaz. Iya. Silakan. Di dalam penyerobotan lahan, ketahuannya itu baru, misalnya baru sekarang diukur sebenarnya itu beda dengan kita. Nah, yang punya ini mengikhlaskan daripada ribut, karena permasalahannya jangan sampai menimbulkan masalah di lingkungan itu menjadi kacau. Ya sudah, kalau demikian, apakah yang menyerobot tadi tetap mendapatkan dosa? Kalau sudah direlakan ya tidak. Iya, sudah direlakan berarti. Jadi dia awalnya berdosa, bersalah, ambil tadi, tapi kemudian direlakan sama yang punya, ya sudah, berarti jadi karena direlakan jadinya ya hilang dosanya. Meskipun di dalam bentuk sertifikat sudah berbeda. Iya, iya, kan sudah. Sertifikat kan sekedar catatan ya, yang jelas kan sama-sama tahu gitu. Iya, kehilangan itu menjadi amal jariah. Iya, jadi amal, jelas jadi amal karena dia memberi seperti memberi kan ya. Ya. Nanti kalau ditelusur bawahnya anaknya nuntut masih bisa gitu. Maka nuntut lagi ya, kalau nuntut lagi ya masih bisa, artinya bapaknya memaafkan, bareng diwaris anaknya memaafkan, ya bisa jadi. Kan gitu saja. Bapak itu ganjaran, anaknya ya orang itu ganjaran untuk tanah jadinya gitu. Gitu ya. 1407 1321 wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu mithluhu, misal dengan hadis yang tadi, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban, sama dengan hadis yang tadi. Hadis ini semisal dengan hadis sebelumnya, begitu juga keterangannya juga sama dengan hadis sebelum ini tadi. Jadi pada prinsipnya vonis hukum itu bisa ditetapkan berdasarkan kesaksian seseorang atau sumpah seseorang, saksi atau bukti. Sumpah itu menduduki kedudukan saksi juga ya, bukti itu sumpahnya. Jadi makanya untuk keautentikan atau keakuratan pengadilan juga begitu, harusnya semua didatangkan, dua belah pihak semuanya, bukti-bukti yang ada semua dibawa semua gitu loh ya. Jangan disembunyikan. Kayaknya bukti ini tak dilihat loh, piye no, ditunjukkan loh buktinya. Kan gitu ya, tunjukkan mana. Dilihat betul enggak itu. Ya, jangan hanya menyatakan sesuatu tanpa ada bukti. Baik, sampai di sini. Silakan. Iya. 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 Tadi dikatakan harus yang pertama itu harus hadir. Iya. Tapi di sini kan dia diwakilkan gitu oleh pengacara gitu. Apakah harus hadir betul atau boleh diwakilkan? Yang terjadi sekarang ini kan diwakili oleh pengacara. Yang pertama satu ya, yang itu sebenarnya sudah keluar dari bahasan Mahkamah Islam kan ya, itu Mahkamah Pengadilan Negeri kita kan ya. Tapi kalau kita mau lihat dari kacamata Islam, seharusnya kan tadi yang mendakwa sebagai bukti, iyalah kamu mendakwakan ini palsu, bukti ini apa, kan harus begitu. Harusnya ada dulu kan, tidak ada bukti mana mengatakan palsu piye kan gitu kan. Ini palsu iki lho, bentuknya ini beda karo iki kan gitu, ada buktinya. Nah, untuk membantah itu kan sebenarnya tinggal ditunjukkan saja aslinya ini loh. Yang ada ini kan gitu sebenarnya. Nah, cuman kalau tidak ya jadinya kayak sekarang ini berkepanjangan gitu. Jadi kalau mau diselesaikan sebenarnya gampang. Kalau memang ada, tunjukkan ini loh. Sudah, klik sonon saya ini.
periksa bukti benar sudah selesai kan gitu tuh ya. Terbantah semua tuduhan itu kan gitu sudah selesai kan. Tapi masalahnya itu tadi karena tidak ditunjukkan berkepanjangan jadinya seperti itu. Terus jadi liar kemana-mana kan. Gitu. Sekedar tambah saja ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara yang pernah kuliah di UGM mungkin barangkali tahu ya. Dari dulu ya memang yang saya tahu di UGM itu memang tradisional itu loh. Dari dulu bahwa dulu saya awal-awal kuliah itu kartu mahasiswa nulis dhewe tidak pakai mesin ketik, padahal sudah ada mesin ketik manual itu tidak pakai itu, terus sendiri bisa aja. Jadi saya tanya pada kakak kelas itu, iki kok kosongan gini piye? Ya tulisan dhewe, tulisan piye? Ya kan tulisan tangan itu. Jadi tulisan tangan itu kita tulis sendiri itu bisa itu. Memang begitu dulunya itu. Terus tambah lagi kemarin ada orang-orang bilang, iki lho SPP semester 2 tok, semester 2 padahal kudunya semester 4. Di UGM itu adanya semester 1 sama semester 2 saja memang. Semester 1 semester genap, semester ganjil, semester 2 semester genap gitu loh. Tiap tahun tuh gitu, 1 2 terus memang. Jadi kadang-kadang iki wong-wong ya kebajutan ada iki lho lah wis. Ini kalau bisa dibalikkan itu memang begitu. Di sebagian keadaan memang seperti itu lah ya. Jadi kadang-kadang orang kebajutan iki koyo ngene iki, mosok tanda tangannya koyo mosok tulisan tangannya. Lah memang iya gitu. Di sebagian kejadian memang begitu. Makanya tadi ya janjinya sebenarnya mudah saja kalau memang mau diselesaikan ya tadi ditunjukkan aja. Dicek bareng-bareng dilihat, memang bener, ya wes bener. Nah gitu lah ya. Loh wis diomongke sing kono bener tetep ngeyel lah masalahnya wis ora dipercaya sik kok gitu ya. Sing ngomong kan dipercaya sih, ya sudah kan. Jadinya ya sama saja. Sini ngomong berapa kali pun nggak dipercaya, ya sudah. Makanya ya tadi yang paling mudah ya tadi keadaannya seperti itu. Gitu ya, ada lagi? Cukup? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.